Kita beralih ke kasus penganiayaan David Ozora. Hari ini pelimpahan tahap 2 tersangka dan barang bukti kasus Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas akan dilakukan. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Teddy. Setelah perkara kasus Mario Dandi sudah lengkap alias P21, apa langkah selanjutnya? Selamat siang, Lia. Betul sekali kalau kita lihat perjalanan penanganan kasus ini 2 hari lalu, tepatnya 24 Mei 2023. Pihak Kejaksaan bersama tim penyidik Barreskrim Mabes Polda Metro Jaya sudah menyebutkan bahwa berkas penanganan kasus terhadap 2 tersangka baik Mario dan juga Shane Lucas ini sudah dianggap lengkap. Itu artinya kedua tersangka ini sudah siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani proses persidangan terhadap kasus dugaan penganiayaan berat bagi David Ozora yang terjadi pada 20 Februari 2023 lalu. Dan hari ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan dilakukan pelimpahan tahap 2 di mana selain 2 orang tersangka Mario dan Shane Lucas juga akan dilimpahkan beberapa barang bukti ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan informasi yang terbaru hari ini yang bisa kami sampaikan, Lia, bahwa nanti pada pukul 14 siang nanti usai sholat Jumat, ini pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar konferensi pers terkait agenda pelimpahan berkas tahap 2 ini. Kalau kita melihat penanganan perkara ini, memang bukan hanya 2 orang yang menjadi tersangka untuk kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David Ozora ini, Lia. Kita tahu ada nama AGH, anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau membandingkan ini, publik juga melihat ini ada pendapat publik yang menyebutkan bahwa penanganan kasus dugaan penganiayaan berat yang dilakukan 2 tersangka lainnya, tersangka utama yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini terlihat atau dirasakan publik lebih lama penanganannya, berkasnya di pihak penyidik dan juga kejaksaan dibanding tersangka lainnya yakni AGH, anak yang berkonflik dengan hukum, di mana juga disebutkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan berat tersebut. AGH sudah divonis 3,5 tahun penjara dan sudah juga mengajukan memori bandingnya ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di mana kita tahu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memperkuat vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis atau memutuskan hukuman pidana penjara 3,5 tahun penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu AGH. Nah, ini kemudian yang banyak menjadi perhatian publik, mengapa Mario Dandi ini terkesan lebih lama penanganan berkasnya untuk masuk ke ruang sidang, dan akhirnya setelah 2 bulan lebih diputuskan dan Rabu 24 Mei 2023 lalu berkas dari Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini dinyatakan lengkap. Hari ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Lia, akan dilakukan pelimpahan tahap 2 barang bukti dan juga tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu kita akan mencari tahu, tentu hari ini juga akan mungkin disampaikan kapan jadwal agenda persidangan akan segera dilakukan. Tadi saya coba menghubungi pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apakah sudah ada jadwal yang kemudian ditentukan kapan 2 orang tersangka ini akan memasuki ruang sidang untuk proses pengadilannya. Ini masih menunggu proses tahap pelimpahan tahap 2 yang akan dilakukan hari ini. Sekali lagi, Lianita Ruhyat, kita juga akan menantikan informasi yang akan berlangsung pada proses konferensi pers nanti pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat mengenai proses pelimpahan tahap 2 ini, yang mungkin saja juga akan sekaligus disampaikan kapan jadwal sidang bagi tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini akan segera dimulai. Lia. Baik, terima kasih Teddy Zuhari melaporkan terkait dengan proses akan pelimpahan dari kasus Mario Dandi. Selamat siang.